Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri di channel JLID. Kali ini gue kedatangan laptop lagi. Yang laptop ini tuh laptop gaming yang bisa dibilang ini laptop gaming jadul yang kira-kira mungkin gak sih untuk di tahun 2021 ini laptop ini masih bisa digunakan. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel JLID dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita update video terbaru. Oke, dan ini dia laptop MSI jadul yang tadi gue kasih tahu, dan laptop MSI ini dikeluarkan pada tahun 2010. Untuk laptop MSI tahun 2010 ini yang dilihat di tahun ini menurut gue laptopnya masih lumayan cukup bagus. Yang kalian tahu untuk MSI sekarang tahun 2021 ini laptop MSI itu udah penambahan dan upgrade terbaru di bagian laptopnya. Pasti laptop MSI tahun 2010 ini bakal ketinggalan jauh untuk teknologinya. Tapi tenang, bakal gue bahas spesifikasi dan desain dari laptop MSI tahun 2010 ini. Jadi kalian pantengin aja videonya sampai habis. Oke, yang pertama kita lihat pada bagian fisik laptop MSI ini. Untuk bagian fisiknya, terutama bagian ketebalannya, untuk ketebalannya laptop tahun 2010 ini menurut gue lumayan cukup tebal dibandingkan keluaran laptop MSI yang sekarang. Itu kan laptop MSI sekarang tuh udah cukup tipis-tipis, terus jadi untuk dimasukkan ke tas lebih mudah, jadi bisa diselipkan. Kalau yang tahun ini kayaknya harus membuat ruang yang lebih besar jadi untuk naruh laptop ini di bagian tas. Terus di bagian covernya, untuk bagian covernya di sini menurut gue tidak seperti laptop MSI yang baru-baru sekarang. Dan yang laptop MSI ini dia ada gradasinya, yang kalau misalnya kita gesek gini nih kayak ada timbul-timbul gitu kan. Kalau yang laptop MSI yang tahun sekarang tuh bagian cover itu udah mulus, jadi kalau kita gesek-gesek gitu kayak nggak ada suara, makin udah srek kayak gitu aja. Terus pada bagian depannya, pada bagian layarnya, untuk bagian layarnya untuk MSI tahun 2010 ini menurut gue standar seperti laptop biasanya, apalagi pada bagian bezelnya standar banget. Walaupun standar, layar ini masih bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk kita nonton atau mau buat ngedit. Ini menurut gua untuk layarnya mungkin agak sedikit tertinggalan jauh ya, bagian bezelnya juga, karena yang MSI tahun sekarang itu keluaran barunya untuk layarnya itu teknologi udah lumayan cukup jauh. Terus untuk bagian bezelnya itu udah tipis banget, jadi untuk melihat layarnya itu tidak terhalang oleh bezel yang tebal, dan melihatnya itu cukup luas kalau bezel tipis. Tapi menurut gue sih MSI yang ini sih layarnya masih bagus banget. Oh ya, untuk layarnya ini MSI berukuran 14 inci HD TFT yang mempunyai resolusi 1366x768 pixel. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian keyboard terlebih dahulu. Untuk bagian keyboardnya untuk MSI tahun 2010 ini menurut gue capsnya itu cukup kecil ya, nggak seperti seri MSI yang terbaru sekarang. Terus untuk tinggi capsnya ini menurut gue lumayan cukup tinggi. Kalau kita lihat untuk MSI yang sekarang tuh udah capsnya itu udah agak sedikit ceper ke bawah, terus agak sedikit tebal untuk capsnya. Tapi walaupun capsnya ini tipis, walaupun capsnya ini kecil dan agak sedikit tinggi, menurut gue feel ngetiknya sih ini enak-enak aja, seperti ya keyboard MSI yang baru sekarang. Terus masuk kita ke bagian touchpad. Untuk bagian touchpadnya di sini dia mempunyai seperti kayak bagian covernya, jadi itu ada kayak serat sih, kok gue ngomongnya serat ya, pokoknya ada yang garis, ada yang timbul gitu. Biasa kan kalau touchpad itu kan licin aja gitu, maksudnya bagian permukaannya licin. Tapi untuk touchpad MSI ini dia agak sedikit ada bintik-bintik, terus ada kayak kalau misalnya kita garis juga gitu diginiin,
ada suaranya. Terus dia juga mempunyai tombol fisik untuk mematikan touchpadnya. Kan biasanya untuk mematikan touchpad tuh pakai hotkey seperti FN, F berapa gitu. Tapi untuk MSI tahun 2010 ini udah ada hotkey-nya. Terus untuk clicking kanan dan kirinya ini menurut gua nyaman banget, enak. Jadi tidak begitu sulit untuk kita kliknya. Terus ini ada satu fitur, bukan fitur ya, ini tombol-tombol fisik yang ada di MSI ini ada di bagian bar di atas keyboard ini ada tombol power. Jadi tombol power ada di bagian bar sini. Terus ada untuk mengecilkan dan membesarkan volume. Terus untuk mematikan wifi dia mempunyai tombol fisik sendiri. Lalu bagaimana dengan spesifikasi dari laptop MSI tahun 2010 ini? Untuk spesifikasinya di sini dia menggunakan Intel, yaitu Intel Core i5 sebentar gua agak sedikit lupa. Ini M480 dengan mempunyai clock speed 2,9 GHz. Menurut gue untuk prosesor ini lumayan cukup kencang pada zamannya. Ya kalian tahu untuk MSI yang sekarang itu untuk prosesornya menurut gue wah gila sih, high end banget. Terus bagaimana dengan RAM-nya dan penyimpanannya? Untuk RAM-nya di sini sangat disayangkan. MSI tahun 2010 ini hanya dibekali RAM berkapasitas 2 GB. Padahal MSI ini terbilang merek yang menurut gue brand yang terkenal, tapi dia masih menanamkan 2 GB. Tapi tenang, untuk MSI ini dia bisa ditambahkan hingga 4 GB. Dan untuk penyimpanannya dia di sini menggunakan hard disk berkapasitas 500 GB yang menurut gue ini untuk penyimpanannya cukup banget. Dan selain itu untuk MSI tahun 2010 ini dia mempunyai VGA card dari GTX GeForce sebentar, gue lupa M berapa, gue catet sih. Di sini dia nggak M sih, dari Nvidia GeForce GT 325M yang mungkin untuk di tahun 2010 itu Vega card ini lagi kenceng-kenceng ya. Jadi ya untuk di tahun 2001 ini sebenarnya tadinya gue mau ngetes buat main game, tapi berhubung RAM-nya ini hanya 2 GB daripada gua gondok sendiri, bete sendiri gara-gara nunggu lama dan nge-lag, gue putusin ya nggak usah lah. Jadi gua ngejelasin dari fitur-fitur spesifikasi yang menurut gue sih untuk spesifikasinya ini masih oke banget di tahun 2021 ini. Terus untuk tahun 2020 aja udah kayak gini, dan untuk tahun 2021 ya pasti ini sangat tertinggal sih, tapi ya masih oke lah. Oke, lalu bagaimana bang untuk port-port I/O-nya? Untuk port-port I/O-nya MSI ini menurut gua banyak port yang bisa kita gunakan. Seperti di sini pastinya ada lubang chargeran. Di sini gue sambil ngecas ya, karena untuk baterai dari MSI ini agak sedikit error, jadi kadang suka ngedrop kalau gue udah isi full. Terus ada port untuk VGA. Terus ada di sini ada SATA, kabel SATA. Jadi untuk hard disk eksternal bisa menggunakan SATA di sini atau SSD dan sejenisnya. Terus ini ada HDMI, ada USB 2.0. Lalu di bagian depan di sini nggak ada apa-apa, kosong aja. Terus di bagian sebelah kiri di sini pastinya ada DVD drive, dilengkapi DVD drive juga. Terus ada 2 USB juga diberikan, ada audio combo jack, ada SD card, dan untuk kabel telepon. Aku bingung banget untuk MSI tahun 2010 ini dia mempunyai slot RJ11 untuk telepon. Gua nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi masing-masing port ini dia pasti mempunyai fungsinya masing-masing. Lalu bagaimana dengan speaker yang dipenatkan pada MSI tahun 2010 ini? Dia mempunyai 2 speaker pada bagian atas baris ini, di kanan dan di kiri. Terus bagaimana suara yang dihasilkan oleh speaker ini? Kalian dengarkan dan kalian beri pendapat. Footage-nya ada di sini. Oke, kalian sudah mendengarkan footage audio dari speaker ini. Menurut kalian gimana suaranya?
Kalau menurut gue pribadi suaranya ini enak-enak aja pokoknya untuk menerapkan musik, masih nyaman-nyaman aja. Jadi karena gue nggak begitu paham dengan dari spesifikasi suaranya, tapi kalau gue sih oke-oke aja. Yang penting saat mendengarkan musik atau nonton film gitu nggak bikin telinga gue sakit. Biasanya kan ada yang speaker itu yang tinggi yang cempreng banget, yang terlalu berlebihan, tapi kalau untuk MSI ini tidak berlebihan. Lalu bagaimana Bang untuk harga yang diberikan untuk MSI ini? Untuk harga yang diberikan untuk MSI bekas ini di kisaran 2-3 jutaan. Pastinya itu balik lagi tergantung adakah cacat atau dari spesifikasinya, itu pasti balik lagi kepada penjualnya. Oke, sekarang kita sudah masuk pada bagian kesimpulannya. Untuk bagian kesimpulannya, MSI FX400 tahun 2010 ini menurut gua masih sangat bagus digunakan pada tahun 2021 ini. Dari spesifikasinya yang menurut gua udah mumpuni banget, tapi hanya kekurangannya hanya pada RAM aja, karena kan 2 GB ya bisa ditambahkan RAM 4 GB. Terus untuk bagian desain dan fisik-fisik lainnya ini oke banget, jadi masih bagus banget dan dilihatnya masih keren dan elegan banget untuk kita gunakan dan kita pakai sehari-hari. Mungkin gitu aja review laptop MSI hari ini. Mungkin kalau dari teman-teman semua sudah ada yang menggunakan atau masih menggunakan, mempunyai experience sendiri, bisa bantu tulis story-nya di kolom komentar. Gitu aja dari gue Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Yang baru mampir pastiin dulu untuk subscribe channel JLED dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Kayak opening. Dadah.